Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang abang-abang dan kakak sekalian. Berjumpa kembali di Serba-Serbi Surauku, dan mari kita nantikan ceramah yang maha mulia Ayahanda Guru kita yang sangat luar biasa. Selamat menyaksikan. Abdul Halim Muhammad dari Jember. Yang pertama, memang apa yang diutarakan oleh Pak ini peninjauan masalah tasawuf ditinjau dari segi metafisik dan fisika. Yang perlu ingin saya tanyakan satu ya, sekedar usul, bahwa kami setelah mengikuti ini, hanya sayangnya kami belum memperoleh buku yang di makalahnya ini, sehingga kami sulit untuk bicara lebih lanjut. Kedua, saya masih ingin menanyakan, Bapak tadi menerangkan bahwa Al-Quran itu dikatakan sangat ilmiah. Hanya ingin memberi definisi ilmiah itu apa dulu. Saya ingat pada suatu definisi, Al-Islam wad'un ilahiyun sa'ikun lidhabil uqudi salimah iyahu ilas sholah fil hal wal falah fil ma'al. Bahwa agama Islam adalah ciptaan Allah, bukan hasil pemikiran manusia. Sedangkan biasanya pemikiran ilmiah itu dikaitkan ada hasil pemikiran manusia. Ini sulit kan, itu supaya tidak jumbo. Kalau dalam bahasa Arab betul, dinun syariatun ilmiah itu betul. Tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menimbul arti yang lain. Kedua, yang bisa saya tangkap dari masalah ini tadi, untuk mencapai sesuatu atau amaliyah kita ibadah dan lainnya itu harus sesuai dengan grup atau channel yang kita bisa mencapai kepada Allah. Ini masalahnya, siapa channel itu? Man huwa channel? Ini yang jadi masalah yang penting. Dan bagaimana amaliyah kaifiyah ibadahnya setiap hari? Apakah channel itu nanti kalau dari barat dari mengatakan tidak syirik, itu supaya timbul bagaimana timbulnya kita syirikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penanya kedua dari stream A. Ya. Banyak yang menyangkut agama nanti. Nama saya Amrizal Arif, seorang pengajar guru agama di Malang ini. Yang saya pertanyakan, pertama sekali saya komentari, kelihatan teknologi metafisika yang dikemukakan oleh Bapak Profesor itu demikian canggih, bahkan mungkin lebih canggih dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Sebab ternyata Rasul dalam perangnya itu pasukannya sempat hancur dalam perang Uhud dan Nabi luka-luka. Nah, yang saya ingin pertanyakan, dasar amaliyah, dasar pengamalan seperti ini dari mana? Dan kemudian kalau tadi channel itu bisa ada di semua daerah atau munculnya hanya dari satu daerah? Sebab kita semua ingin murni dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari stream B. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor, sebelumnya kami mohon maaf. Nama Farhan Ghazali, mewakili dari Surau Nurul Amin, Surabaya. Sampai saat ini di sana sini seminar kita ini sebenarnya ada pro dan kontra. Seolah-olah seminar kita ini adalah dianggapnya seminar perdukunan,
padahal ayat-ayat suci Al-Quran sudah telah banyak mengungkapkannya. Al-Hasr 21, kemudian Al-Isra 82, dan sebagainya dan sebagainya. Yang perlu kami tanyakan, bukan berarti kami belum jelas, maaf, karena ada salah satu teman yang sangat vokal di perguruan tinggi. Dia adalah jurusan matematika dalam pengetahuan alam, namun sayang fisiknya sakit, lumpuh sudah 6 tahun yang lalu. Bagaimana dengan teknologi Al-Quran ini supaya dapat disembuhkan, dan pengobatan benar-benar ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk termin pertama, untuk itu pada Bapak mohon berkenan memberikan jawaban. Saya pikir kita mulai daripada yang mudah dijawab saja dulu, supaya diskusinya tidak banyak. Jadi yang terakhir mengatakan dia telah mendengar banyak uraian-uraian daripada Al-Hasyr, daripada Ar-Ra'd 42. Sekarang ada satu kasus untuk 6 tahun, dan sudah 6 tahun menderita. Mohon supaya diterapkan itu kenyataan daripada kedahsyatan Al-Quran itu, supaya teman saya ini baik, kan begitu kira-kira ya. Iya. Silakan saja sesudah seminar nanti, ya kan? Ya, diuraikan secara ilmiah, ya itu dia. Bagaimana? Kita tunda saja nanti, ya, memberikan segala caranya lah, ya. Saya pikir begitu. Yang nomor 2, apa katanya tadi? Di sana. Hah? Oh iya, bukan yang ini, yang belakangan ini. Sebentar sedikit, sekali lagi sikat tanyanya. Pakai coba. Saya bantu, Pak. Tadi pertanyaan yang pertama disampaikan bahwasanya Bukan yang itu, yang kedua. ya, yang kedua. Pertanyaan ada 2. Yang pertama bahwasanya dia memberikan komentar bahwa apa yang kita bahas ini lebih canggih daripada yang disampaikan demikian. Dan yang kedua, apa dasar daripada peramalan yang seperti ini, dan ya dari apakah bisa di daerah-daerah, semua daerah demikian? Tidak akan mungkin melebihi daripada Rasulullah. Kalau ada sesuatu ketika dalam segala perang itu, umpamanya Rasulullah itu kalau tidak salah 29 kali perang, 27 kali perang menang terus. Cuma 2 kali perangnya tidak ada tentu siapa kalah, tidak ada perang. Tetapi di situ memang banyak menderita, tapi bukan berarti kalah. Ini menunjukkan kepada umat bahwa harus patuh kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan itu bukit jangan ditinggalkan. Mereka melihat peperangan itu menang terus ditinggalkannya itu bukit. Maka sang musuh masuk ke dalam bukit mengambil tempatnya strategis. Ini satu keadaan yang menunjukkan tidak boleh tidak patuh, harus patuh. Di sini tunjukkan oleh Rasulullah bahwa memang kita rugi besar, tapi bukan kalah. Walaupun Rasulullah itu giginya patah di situ. Yang saya dengar dari guru saya begitu dulu. Guru saya itu tamatan daripada Profesor Muhammad Yunus. Nah, jadi di situ saya lihat tidak pernah kalah, cuma pernah menderita karena tidak patuh pasukannya, karena tergoda oleh sang hawa nafsu dunia syaitan juga. Nah, jadi tunjukkan ini suatu keteledoran yang besar. Sudah jelas segala-galanya. Zaman dini tempo hari, zaman abad yang begitu terbelakang dengan abad yang begitu tinggi, tidak ada melebihi Rasulullah. Cuma fenomenanya ditingkatkan, cuma itu saja. Karena dulu atom dan nuklir tidak ada, sinar laser tidak ada. Jadi kalau diterapkan begitu ya sudah jelas lebih banyak, lebih berkembang. Seperti saya sendiri dengan Pak Azwar Anas berbicara, Pak Azwar, apa kita tidak ketinggalan dalam teknologi? Ya ketinggalan katanya. Tapi dasar-dasarnya semua sudah ada sama kita. Begitu diberitahu orang terus kita mengerti gitu. Karena zaman kami dulu belum ada apa yang ada sekarang. Tapi kami terus bisa mengikuti. Jadi kita tidak akan berani ya. Prinsip-prinsip dasarnya sudah selesai sama Rasulullah. Jadi bukan kita lebih tinggi. Mungkin fenomenanya itu bisa kelihatan yang tadinya tidak ada sekarang ada.
Jadi itu kira-kira jawaban kami. Tetapi semua dasar prinsip itu adalah datang daripada Rasulullah. Coba fikir Rasulullah itu seorang yang buta huruf, mampu mengatakan yang belum pernah dikatakan Nabi sebelumnya. Al-Islamu ya'lu wa la Islamu ilmiun wa amal yuti. Tentu saja ilmiah yang dimaksudnya itu ilmiah yang ada sama kita, bukan ilmiah yang lain-lain. Jadi kita kebetulan teknologi, dan ini dasarnya ilmu alam. Ilmu alam, apalagi menurut ayat yang surat 105 tadi, wa ka'ayyin min ayati fis samawati wal ardi. Aku tuliskan ayat-ayat aku di langit dan di bumi. Mereka lalu lalang di atas, dia tidak mau merisetnya. Satu. Profesor Dr. Mukti Ali waktu datang ke Medan sebagai Menteri Agama tahun 82, dalam wisuda IAIN apa katanya? Tegas lagi, lebih tegas, bahwa hukum-hukum dalam ilmu alam semesta adalah firman Tuhan yang tertulis dalam alam semesta. Tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi terkandung dalamnya. Ini lektor kepala dari IAIN, kira-kira beberapa bulan yang lewat mendakwakan lagi ada 3 jenis firman. Silakan, Pak. Ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah, firman-firman Allah itu ada 3. Yang pertama ayatullah fil kitab was sunnah rasul. Jadi ayat-ayat Allah yang bisa dibaca, diteliti, disainskan itu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ayatullah fil afaq, ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Ini adalah untuk saintis teknologis. Itulah yang diuraikan oleh Profesor Dr. Kadirun Yahya tadi. Itu dikonfirmasikan dengan ayat-ayat fil kitab, dia sejalan. Kemudian ayatullah fin nafsil insan, ayat Allah yang ada pada diri manusia. Pada diri manusia ini ada ayat-ayat Allah yang utama. Dialah yang bisa menerima wahyu dari Allah. Dialah yang menerima hidayah daripada Allah. Bahkan alam semesta ini dijadikan oleh Allah, oleh karena Allah akan menjadikan khalifah di atasnya yang bernama manusia. Jadi kalau dilanjutkan dengan yang pertanyaan tadi, apakah channel itu ada pada setiap tempat? Apa pada satu daerah saja? Allah itu tidak bertempat, tidak memerlukan waktu dan ruang. Channel itu ada di mana-mana. Cuma channel itu bukan di otak. Wahyu itu bukan diturunkan oleh Allah melalui akal pikiran, tapi wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui hati. Disitulah tempatnya hidayah. Itulah yang menyebabkan kita lebih daripada makhluk-makhluk lainnya. Nah, hidayah ini yang orang kurang mengolahnya, bagaimana menyuburkannya. Sebab pada diri manusia itu ada 2 daya. Yang satu namanya daya jasmani, yang kedua namanya daya rohani. Pada daya rohani itu adalah yang pertama namanya akal. Akal itu makamnya, olahannya adalah pada alam syahadah yang dapat dijangkau oleh panca indera. Kemudian ada lagi daya rohani itu bertumpunya pada hati. Nah, yang bertumpu pada hati inilah yang menjadi makam hidayah. Hidayah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Makamnya itu adalah metafisika, alam gaib. Yang alam gaib itu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, dan itu sifatnya sementara. Dan kalau dia sudah terjangkau, itu tidak lagi gaib dia. Nah, bagi kita yang tidak mencapai kepada metafisika itu menjadi gaib dia. Bagi Rasul, bagi aulia-aulia Allah, tidak ada yang gaib. Semua itu menjadi syahadah buat dia.
syahadahnya itu bukan syahadah akal, tetapi syahadah qalbu. Saya tambah sedikit. Tadi beliau yang bertanya, apakah ilmu yang dimaksud oleh Tuhan itu ilmiah kita? Tapi surat Yusuf mengatakan, aku tuliskan ayat-ayat aku di bumi dan di langit. Ilmiah yang dimaksudkan tentu ilmiah manusia. Dan apakah itu terdapat pada seseorang saja di mana? Loh, ini bukan untuk saya saja, bukan untuk siapa-siapa saja. It is not for me alone. It is for the whole mankind and humanity and the whole universe. For it is law. Itu adalah hukum yang selama ini belum kita pelajari, belum kita diungkapkan. Bukan ini berarti kita lebih daripada Rasul, sama sekali tidak. Belum diungkapkan yang telah termaktub. Jadi ini diajak kita bersama-sama untuk menggali ini, supaya tenaga energi dari Al-Quran itu bisa dimanfaatkan, yang telah berapa ratus atau ribu kali telah kami laksanakan menurut hukum daripada ilmu teknologi. Kalau ilmu teknologi ini tidak boleh dipakai, wah silakan saja, kenapa tidak boleh? Al-Islamu ilmiun wa amaliyun, ilmiahnya mencakup seluruh ilmiah. Dan ini mendukung, apalagi dikatakannya tadi ini adalah dalam alam semesta, dalam alam tertulis itu. Jadi jangan sampai kita selama ini rugi, tidak bisa manfaatkan energi dan power daripada Al-Quran. Kami sudah uji coba. Beliau ini seorang lektor kepala IAIN, tahu betul mana yang syirik, mana yang tidak. Itu kiai-kiai kita sama sekali yang telah menjalani, dulu juga sudah menjalani begini, melihat ini, waduh, ketinggalan kita. Jadi umat sudah ketinggalan. Lihat tuh bosnya itu, apa tidak baca 2 kali syahadat, apa tidak rukun iman, apa tidak bertakwa, atau bagaimana? Kenapa hancur seolah-olah hadis tidak berlaku di sana, Quran tidak berlaku. Di mana sana kalau datang itu bala bencana sama kita, dengan apa kita elakkan? Dengan tenaga apa? Islam itu ilmiah, kita bisa kerahkan itu, kita tujukan dengan cara pelaksanaan teknisnya. Doa itu harus mencapai channel yang di dalam diri Rasulullah. Semua orang bisa, semua itu law. Padahal Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya tadi mengatakan tubuhnya tidak berbekas, apalagi gambarnya. Sok ada orang mengisukan gambarnya kalau beribadat dihadirkan. Jangankan gambar, tubuhnya pun tidak berbekas, rohaninya pun tidak berbekas. Yang berbekas adalah wasilah nurun ala nurin yang ada pada rohaniah arwahul muqaddasah, yang arwahnya itu sudah bergabung dengan arwahul muqaddasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wasilah bukan manusia, bukan malaikat, bukan rasul sekalipun. Nurun ala nurin yang duduk dalam arwahul muqaddasah Rasulullah. Kalau duduk di situ, coba udara semesta alam ini gimana bentuknya? Tapi udara yang dalam ruangan kita ini gimana bentuknya? Tentu serupa dengan bentuk ini, yang tidak berhubungan, tidak lepas hubungannya dengan alam semesta. Adam itu dimasukkan, Ilahi telah disucikan, wahai malaikat, berbaktan dirimu kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu. Wasilah itu bukan manusia, bukan perantara. Itu nur ala nur, bahwa channel dan frekuensi putra perlu untuk menghubungkan sesuatu dengan yang lain. Ilmiah yang merupakan ayat Tuhan yang tertulis dalam Al-Quran dan yang telah diuji coba beribu kali. Sekian tambahan. Kemudian selanjutnya yang menjadi permasalahan besar juga adalah masalah roh, masalah rohani. Apakah roh orang yang sudah meninggal itu masih bisa berfungsi, masih bisa berkomunikasi kepada orang-orang yang masih hidup, atau sesama arwah yang sudah meninggal? Itu nanti akan dijawab dalam makalah saya yang sudah tulis 40 halaman dengan dalil-dalilnya yang lengkap, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah Rasul dan As-Sunnah para sahabat Rasul. Jadi jelas Bapak sekalian, bahwa yang kita warisi dari Rasulullah itu bukan hanya yang syariat saja, tetapi yang ada pada arwahul muqaddasah, wasilah yang ada, channel yang ada itu harus kita warisi juga. Nah, untuk mendapatkan channel itulah yang menjadi kajian, yang menjadi olahan, yang menjadi peramalan
daripada orang-orang tasawuf dengan tarikatnya. Saya boleh terus terang saja, kita boleh buktikan di mana ada orang yang hanya syariah saja yang bisa sampai ke tingkat wali. Yang wali itu pasti orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertingkat wali, innallaha waliyul muttaqin, sesungguhnya Allah menjadi wali langsung daripada orang yang bertakwa hanyalah orang-orang syariahnya kuat dan juga tarikat dan tasawufnya kuat, karena dia beramal langsung mendapat channel, langsung mendapat power, dimensi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita warisi itu adalah yang syariah itu tadi dan yang ada pada arwahul muqaddasah Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menggabungkan itu tadi. Dalilnya lengkap bahwa ruh itu masih bisa berfungsi, bahwa Nabi Adam alaihi salam pada waktu dia bertobat dan minta ampun kepada Allah, dia berdoa, ya Allah, ampunkan dosaku ini dengan keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Tuhan, wahai Adam, mengapa kamu menggabungkan diri kepada Rasulullah, berwasilah kepada Rasulullah, pada Rasulullah Muhammad belum lahir pada waktu itu? Apa jawab Adam? Pada waktu saya telah selesai disempurnakan dan dimasukkan ruh ke dalam jiwa saya, dan saya mengangkat kepala saya dan saya lihat termaktub di tiang-tiang arasmu, hai Allah, tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tidak mungkin engkau menggandengkan namamu, wahai Allah, kalau bukan itu menjadi kekasih. Kata Allah, benar engkau wahai Adam, dan itu adalah nabimu, nabiku yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, tetapi dia adalah kekasihku. Dan alam semesta ini termasuk kamu sendiri wahai Adam, tidak saya jadikan kalau tidak akan saya jadikan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam doa-doa kita, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Berselawat kepada Muhammad yang dia itu awal namanya tapi akhir timbulnya. Saya kira berwasilah kepada Rasulullah itulah pengertiannya. Dan semua para sahabat itu adalah orang-orang tasawuf. Di sini ada buktinya. Dalam makalah saya tulis semua lengkap. Dan para siapa yang tidak mengakui yang namanya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, dia Hujjatul Islam itu oleh karena bukan syariahnya, tetapi telah dia menjadi orang tasawuf. Siapa yang tidak mengakui Syekh Abdul Qadir Jalani, dan siapa yang tidak mengakui keagungan Wali Songo dan sebagainya, itu semua adalah para wali-wali Allah, mengamalkan syariat dan juga mengamalkan tasawuf dengan tarikatnya. Maka arwahnya ibadahnya menchannel dia. Nah, kita lihat di tengah-tengah masyarakat banyak sekali orang-orang yang salat, semenjak kecil dia salat, tapi salatnya pada waktu dia kecil sama saja setelah dia dewasa. Salat dia waktu umur 20 tahun sama saja dengan salatnya umur 50 tahun. Salatnya umur 50 tahun sama saja salatnya dengan orang yang baru akan meninggal dia masih tetap tidak khusyuk-khusyuk. Mengapa? Nah, itu tadi sebabnya. Antara lain, di samping tidak udhulu fisilmi kafah, tidak masuk melaksanakan ajaran Islam itu secara utuh dan bulat. Salat dia laksanakan, zakat tidak mau dia, puasa dia laksanakan, haji tidak mau dia, padahal rukun Islam itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Pancasila satu saja sila, itu bukan. Terlalu jauh saya mundur kalau dikit saya lagi ya. kita lihat itu jelas berselawat atas Nabi satu kali pada Nabi
dibalas Tuhan 10 kali. Jadi berzikir pun harus melalui Nabi supaya dibalas Tuhan dengan nama dia sendiri yang dia skor oleh jutaan malaikat. Di situ powernya itu, bukan karena kalimat Allah. Kita itu tidak laku, cuma untuk menjuluk turun dengan metodologinya. Metodologi itu wajib adalah dalam tiap-tiap mengeluarkan power dari alam semesta yang tersembunyi. Itu undang-undang, itu vet itu. Jadi mesti dengan metodologi melalui channelnya, baru dapat frekuensinya, baru tersalur pada sisinya, baru kembali. Nah, ini dia, jadi betul-betul dipertahankan oleh teknologi, tidak bisa ditawar. Itu firman Tuhan. Jadi kalau kita belum melihat itu, meriset ke situ, ya agak payah juga mengerti. Jadi kalau nanti datang bahaya, bagaimana kita menghandle yang kalimat Allah yang begitu hebat? Semua ayat Quran itu yang begitu hebat, nggak keluar dia punya tenaga karena tidak tahu metodologi. Nah, ini ringkasnya ya, ke situ ajaknya. Ya kalau kita bersedia, kalau tidak ya lakum dinukum waliyadin. La ikrah fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Sekian tambahan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Demikianlah satu uraian yang cukup panjang dan menjadikan jelas bagi kita. Namun dapat saya simpulkan pada sesi pertanyaan jawab pertamanya ini, bahwanya amalan yang ditanyakan tadi itu tidak bisa hanya karena diangan-angan atau yakin karena mendengar disebut ilmu yakin, atau yakin karena melihat ainul yakin, tapi untuk menjadi hakul yakin, don't talk too much but do it. Jadi nggak perlu ngomong terlalu banyak, dilakonin sajalah, karena kajinya kaji roso gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada termin masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Penanyanya supaya lebih efektif, satu kali menanya langsung dijawab, satu kali menanya langsung dijawab, dan tentunya yang sudah ada giliran menanya mohon diganti dengan yang lain. Baik, dari A ada di sebelah satu, dari C satu lagi, dari P. Saya pikir ibu-ibu, tapi bapak semua, nggak ada yang ibu yang nanya, takut mungkin. Baik ya, di sana satu ibu. Jadi satu-satu saya minta untuk yang dari sebelah C dulu, silakan Pak. Satu penanya langsung dijawab, jangan lupa nama dan identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Saiful Bahri dari Jember. Yang ingin saya tanyakan tentang apa yang saya baca di dalam Al-Quran, yaitu mengenai ayat kursi, di mana di sana Nabi besar Muhammad SAW menerangkan bahwa di dalam ayat Al-Kursi itu ada satu maha kekuatan yang apabila itu dibaca oleh setiap mukmin pada sesudah sholat waktu fi kulli awqatin, maka ayat itu mempunyai kekuatan yang menyebabkan orang itu dapat masuk ke surga. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila ini dibaca secara tetap, maka akan mampu untuk menjauhkan setan selama 30 hari, salasina yaum. Dan kekuatan lainnya yang tersimpan di dalam ayat kursi itu adalah dapat menyelamatkan atau melindungi si pembaca dari kekuatan sihir selama arba'ina yaumah, 40 hari. Kemudian ada lagi yang saya tanyakan, di sana diterangkan di dalam tafsirnya bahwa kursi itu adalah jismun azimun tahtal arsy wa fawqas samawati sab'i wal ard wa awsa'u minhuma. Saya tanyakan bagaimana pendapat Profesor dengan yang tadi itu, bahwa kekuatan power itu ada di tangan Tuhan, sedangkan Nabi Muhammad tadi mengatakan bahwa siapa yang membaca. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah
kisah dan nasihat serta fatwa-fatwa daripada yang maha mulia yang guru kita. Semoga mendapatkan kemudahan keberkahan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.